bersama saya malam ini Bang Dr. Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institute dan penulis nasional bestseller trilogi Jalan Baru Membangun Indonesia. Malam ini spesial Bang, saya kira ada banyak hal yang perlu kita soroti. Di antaranya adalah yang terbaru ya, up to date informasi mengenai Pantai Indah Kapuk ya, sebagai bagian dari proyek strategis nasional yang distempel sebagai proyek strategis nasional. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ada kejadian ya, accident ya, yang terjadi soal pembakaran truk yang bermula dari karena melindas kaki salah seorang anak di kawasan tersebut ya. Dan ini tentu menyisakan pertanyaan kalau dikaitkan dengan langkah instruksi yang dilakukan oleh Prabowo terhadap Menteri Hukum terkait dengan preview terhadap produk perundang-undangan dalam bentuk undang-undang maupun peraturan yang ada di bawahnya dalam kaitan untuk memastikan review ini review inisiatif dari Presiden, bukan muncul dari masyarakat dalam bentuk judicial review baik formil maupun material untuk memastikan jalan campaign program-program Prabowo itu bisa dilaksanakan. Di antaranya adalah kemandirian pangan, ketahanan pangan atau kemandirian pangan. Yang kedua adalah kemandirian energi. Yang ketiga hilirisasi, dan yang keempat persoalan pengolahan yang tidak lekang dengan persoalan proyek strategis nasional di berbagai tempat. Saya kira karena konflik di seputar kepemilikan lahan menjadi soal yang sangat krusial. Apa ini catatan Bang Ishak Rafiq terkait dengan terutama spesifik Pantai Indah Kapuk yang sekarang menyisakan banyak persoalan, terutama seberapa sebetulnya kepentingan rakyat dikedepankan sebagai bagian dari amanah konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Ini Mas Slamet langsung menukik nih ke PIK Pantai Indah Kapuk 2. Ini memang lagi hangat, ya. Dan ini bagian dari proyek strategis nasional. Nah kita sudah jelas ya, Pantai Indah Kapuk 2 itu sekarang lagi ribut, lagi panas, dan seperti dibilang tadi ada pembakaran truk dan supir-supir truk dan truk-truk tanah itu semuanya tidak berani lagi masuk kawasan yang mau diuruk itu, bukan karena ada anak kecil tertabrak truk itu, bukan, itu ekses. Karena orang di sana sudah tidak menginginkan truk-truk itu masuk dan mereka mengejar supir-supirnya. Dalam keadaan seperti itulah ada insiden, ada accident, tertabraknya orang. Nah ini adalah satu awal di mana rakyat ini tidak menyukai hal-hal kekerasan seperti ini, perampasan tanah persis seperti zaman VOC dulu. Perang di Ponegoro juga terjadi gara-gara yang begini. Penggusuran, perampasan tanah, sampai kuburan-kuburan pun mau dijadiin jalan, dan itu penduduk marah. Nah ini sekarang di zaman merdeka terjadi hal yang serupa. Tidak heran kalau orang menolaknya. Rakyat Indonesia ini di zaman merdeka, setelah 79 tahun merdeka, masih diperlakukan buruk seperti company memperlakukannya. Dan itu terjadi ya di zaman 10 tahun Jokowi. Dan kemudian diwariskan kepada Prabowo. Nah Prabowo seperti dibilang tadi, dia ingin memperbaiki keadaan itu. Kalau dilihat dari pidatonya itu, pidato perdana Prabowo sangat diinginkan rakyat itu wujud. Ya, tapi yang terjadi sekarang tidak gampang, karena ada orang-orang yang sudah dimasukkan Jokowi yang akan menghambat Prabowo. 17 menteri orangnya Jokowi masuk ke situ yang terlibat dalam urusan-urusan ini. Urusan korupsinya, urusan PSN, urusan segala macam ada di situ orang-orangnya. Ya, dan ini akan menyulitkan Prabowo nanti. Tapi kita akan membahas PSN. Ya. Proyek strategis nasional ini
Ya. Salah satu contohnya itu PIK. Ya kita harus melihatnya secara gamblang dulu ya, secara luas ya. Garis besarnya bagaimana proyek nasional ini? Proyek strategis nasional ini sudah dibuat ya di lewat Perpres tahun 2016. Perpres ya? Nomor 3 tahun 2016, di mana Jokowi memasukkan ada 225 proyek strategis nasional masuk di Perpres itu. Ya, dan Perpres ini tanpa dikomunikasikan dengan wakil rakyat. Tidak ada definisinya juga yang mana strategis, yang mana bukan. Nah, proyek strategis nasional yang dilakukan ini adalah ya proyek biasa-biasa saja milik swasta, terus dikasih stempel proyek strategis nasional. Dan ini membuat segalanya menjadi ricuh. Ya, proyek strategis nasional itu adalah proyek yang dipikirkan oleh pemerintah bersama wakil rakyat. Itu yang seharusnya dilakukan. Dia kan mestinya merujuk ke satu undang-undang. Harusnya merujuk ke situ, tapi ini yang dilakukan adalah Perpres. Artinya kalau Perpres, DPR tidak dilibatkan. Dan DPR pada masa Jokowi adalah DPR yang lumpuh. Oposisi yang sudah mati, ya, di mana bisa dikendalikan lewat ketua-ketua umum parpol, sehingga DPR itu menjadi tidak ada gunanya seperti karena Bambang Pacul itu. Kalau mau ngomong, jangan ngomong sama kita, sama wakil rakyat itu, sama fraksi, tidak ada gunanya, gitu. Karena ngomonglah sama kalau ketum parpol memerintahkan, kita akan jalan. Nah ini yang terjadi, lumpuhnya anggota DPR ini, dan DPR-nya senang lumpuh. Dalam keadaan lumpuh itu dia senang. Dia masuk confidence zone di mana dia tidak perlu mikir lagi, pemerintah yang mikir. Dan pemerintah ya akhirnya menjadi downline saja selama 10 tahun. Downline dari negara-negara yang lebih berkuasa, yang memberi banyak pinjaman, terutama Cina. Dan di sini ada wakil-wakilnya, adalah konglomerat besar, 30 grup usaha yang menjadi bagian dari itu. Dan inilah yang mendapat proyek strategis nasional, di mana pemerintah memberi stempel kepada proyek-proyek mereka yang sudah jalan, yang sudah selesai. Nah, kita lihat ya contohnya proyek yang sudah jalan, ya sudah jalannya itu. Itu Pantai Indah Kapuk itu proyek yang sudah selesai miliknya Aguan. Itu dikasih cap proyek strategis nasional. BSD Bumi Serpong Damai dikasih cap proyek strategis nasional. Strategisnya apa? Orang sudah selesai juga. Dan itu proyek properti. Itu jualan. Saya mendapatkan konfirmasi dari Prof. Widi itu bukan PIK 12 tapi PIK 1 sampai 10. Oh bisa, itu proyek besarnya ya. Itu seluruh pantai utara Banten itu akan menjadi kapling-kapling sedemikian rupa untuk proyek strategis nasional. Ini bagian berarti ya, bagiannya. Ini bagian, PIK ini baru mulai ya. PIK ini baru mulai. Dia perluasan dari PIK 2 menjadi PIK 3, PIK 4, PIK 5. PIK 1 sudah. Pantai Indah Kapuk. Kemudian kereta cepat Jakarta-Bandung, apa strategisnya? Ini proyek yang dibangun dengan utang dengan Cina, ya, yang tender, tapi kemudian biayanya terus membengkak, dan sekarang ini katanya sudah selesai, tapi tidak berhenti sampai bengkak. Katanya Jakarta-Bandung berhentinya bukan di Bandung, nah berhentinya masih di Padalarang, sudah selesai itu kereta. Jadi sebetulnya rakyat Indonesia merasa tertipu dengan ini. Kalau Jakarta-Bandung berhenti di Bandung dong. Jangan Jakarta-Bandung seperti Petro Mini dilepas di jalan gitu loh. Belum sampai Bandung sudah dilepaskan. Dan ini untuk jarak yang tidak lebih dari 200 km, mungkin cuma 160 jaraknya itu, tapi dikasih kereta dengan kecepatan 350 km per jam. Untuk apa? Yang diperlukan mungkin
adalah kalau mau proyek strategis nasional kereta, yang dibutuhkan yang awal itu, yang Jokowi bilang mau bikin Trans Jakarta, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Papua, itu memang dibutuhkan. Ya, moda transportasi yang murah dibutuhkan oleh rakyat ini. Ya, dulu Belanda bikin sepanjang Jawa, kemudian sampai Sumatera sudah dibikin oleh Belanda dulu. Yang Sumatera habis, karena tinggal sampai Palembang mungkin ya. Tapi Belanda membuatnya sampai Medan, sampai mana itu. Dan ini kereta murah yang dibikin oleh Jokowi, kereta cepat Jakarta-Bandung, ya, kereta mahal yang tidak mungkin seorang pedagang ikan naik di situ gitu, bawa ikannya, bawa produknya ke Jakarta, enggak, bukan itu. Jadi, dan ini sudah bisa diakomodasi dengan bus, ada juga kereta ke Bandung, sudah ada itu. Kemudian ada tol ke Bandung, ada, semuanya sudah beres kalau urusannya cuma Bandung. Tapi kenapa ini jadi proyek strategis nasional dan biayanya terus membengkak, dan ini lunasnya itu sangat lama, walaupun harga tiketnya sudah sangat mahal. Nah, jadi untuk rakyat bukan untuk rakyat kecil itu. Itu kereta cepat. Ya, kereta cepat. Bandung Jakarta. Kemudian kita lihat ya, ada Bandar Udara Kertajati dibikin. Itu juga dianggap proyek strategis nasional. Itu berhentinya di pedalaman begitu, ya, dan bukan sentra bisnis juga, bukan tempat sentra produksi apa gitu, enggak gitu. Nah, ini sesuatu yang aneh-aneh aja, proyek-proyek biasa yang dikasih stempel kata. Dr. Antoni Budiawan, rekan saya, dia bilang inilah proyek strategis nasional, tidak ada definisinya, kemudian DPR-nya tidak diajak ngomong, terus dijadiin proyek strategis nasional dengan memberi stempel. Lalu kita lihat mengapa orang menolak proyek strategis nasional ini, ya. Kita melihatnya dari dua sisi, ya. Yang pertama adalah dari sisi rakyat, yang kedua dari sisi negara. Ya. Dari sisi rakyat, proyek strategis nasional ini, ya, pertama dia tidak dibicarakan dengan DPR, artinya DPR tidak ikut campur, otaknya nggak dipakai DPR dan tidak mengawasinya. Ini maunya pemerintah. Pemerintah kita tahu ada dalam kendali oligarki. Siapakah oligarki ini? 30 grup usaha itu yang mendapatkan semua proyek strategis nasional itu. Bisa disebut, Bang? Bisa disebut, ya. Ya, yang orang-orang ini adalah para pengusaha properti besar. Ya, ada Lipo, ada Agung Podomoro, ya, ada Sinarmas, ya, ada Salim Group, ada segala macam di situ yang kita bisa sebut satu persatu. Kemudian itu dari properti. Yeah. Ada pengusaha hutan, ya, HPH. Itu orang-orangnya bisa sama-sama. Ada Wilmar Group, ada Salim Group, ada ini lagi Sinarmas lagi, segala banyak. Itu orang-orang ini, ya, saya bilang cuma 30 grup usaha yang menguasai negara ini. Itu kemudian para pengusaha konglomerat batubara. Ini, ya, ini ada 10 grup usaha besar batubara yang menikmati semua. Yang masuk dalam kategori PKP 2B. Ya, itu. Mereka ini menguasai batubara, juga menguasai listrik swasta. Jadi orang-orang ini mengangkangi Indonesia, setiap subsidi yang akan sampai kepada rakyat dimakan dulu sama dia. Bukan hanya satu kegiatan usaha, bidang usaha. Iya, semuanya dia masuk ke semua tempat, kan sudah besar, dan dia mendapat semua, kan dia dianggap sebagai cukongnya pemerintah yang membawa Jokowi dulu sampai
ke istana. Mereka lah yang punya booster, punya segala macam, semua disiapkan oleh ini. Sekarang mereka meminta balik apa yang sudah mereka keluarkan. Nah, sekarang kedudukannya menjadi pemerintah ini menjadi bawahan dari para konglomerat ini, dan konglomerat punya afiliasi ke Cina. Itu berat jadinya urusannya. Ya, kita lihat Rempang. Rempang ini punya Tommy Winata, Artagraha Group. Ini salah satu dari 9 naga. Tapi ada 30 grup usaha yang kalau sama anak-anaknya dan pendukungnya itu semuanya 300 orang. Sebetulnya populer disebut 9 naga itu siapa saja sih? 9 naga itu saya tadi bilang ada Aguan, ada Salim Group, ya, Antoni Salim, ada Sinarmas Group, Indra Wijaya dan saudara-saudaranya itu, ya. Kemudian ada Adaro Group, Edwin Suryajaya, ya, anaknya Willem Suryajaya dulu. Ada Lipo Group, James Riyadi. Lalu ada lagi orang macam Datuk Tahir, ya. Keluarganya Erick Thohir ini adalah bagian dari itu. Murdayapo yang sekarang agak tidak lagi bicara, tapi dia masih ada, ya. Nah, ini orang-orang ini yang masuk dalam 9 naga. Nanti bisa berganti-ganti tuh orangnya. Tiba-tiba ini yang menjadi paling besar. Jarum Group, Gudang Garam Group, itu adalah bagian. 9 naga ini adalah yang itu. Nah, orang-orang ini juga para, ya, kalau kita perlu, mereka kan punya kemampuan karena duitnya banyak dan relasi dengan pemerintah sangat bagus. Apapun yang mereka inginkan mereka bisa dapatkan, sehingga lilitannya kepada Republik ini sangat hebat. Semua konglomerat yang terlibat dalam 17-10 reklamasi adalah orang-orang yang kini mendapat PSN. Ya, kita coba lihat itu orang-orangnya sama. Ya, pengusaha batubara, pengusaha listrik swasta, pengusaha air, ini orang-orang ini sudah masuk ke mana-mana. Jadi apa yang ingin Abang jelaskan tadi ketika Abang menyampaikan bahwa posisi 30 pengusaha itu sudah ada di atas karena sudah diletakkan sebelumnya oleh Presiden Joko Widodo, dan bagaimana sebetulnya keberadaan rejim baru ini Prabowo Subianto kalau dikaitkan dengan kesinambungan kegiatan proyek strategis nasional yang sepenuhnya pemainnya di antara 30 iya, itu. Pemainnya ini 30 grup usaha ini. Kita punya catatannya, kalau saya sebut nanti ada sesi lain nanti, boleh kita yang boleh penting apa sebetulnya ya. Jadi ini terutama era baru Prabowo ini. Era baru Prabowo ini, Prabowo ini sudah terjebak masuk dalam keadaan yang sudah susah nih. Ya, sudah dibuat semua oleh Jokowi, kemudian dia harus melanjutkannya. Tidak bisa keluar dia. Tidak bisa keluar. Sekalipun ada itikat atau political will untuk melakukan review untuk berbagai produk undang-undangan. Kita lihat ini ya, proyek strategis nasional lewat Perpres 2016. Iya. Dari 2016 sampai 2024 ya, ada 225 proyek strategis nasional. Ya, sebetulnya sampai 2023, kemudian tahun 2024-nya itu ada 41. Jadi nilainya 1.515 triliun. Kalau mau nge-review kan tinggal batalin Perpres itu aja. Ya, itu kalau punya keberanian dan itu perlu nyali juga. Ini aku bilang ini jebakan ya, jebakan. Jadi proyek strategis nasional ini, PSN ini, dengan nilai 1.515 triliun, ya, kata ketua ya PPATK 36,67% dikorupsi. Confirm. Jadi, ya? Confirm. Itu PPATK yang ngomong. PPATK kan lembaga resmi.
Nah itu artinya kalau ada 1.515 triliun, korupsinya sampai 36,67% itu, ya artinya lebih dari sepertiga. Artinya ada 500 triliun lebih yang dikorupsi, tidak dipakai untuk membangun. Kalau mau memberantas korupsi ini duluan aja. Ya ini duluan, maka yang Prabowo punya 500 triliun yang bisa diselamatkan. Ini karena ini data resmi dari PPATK. Nggak usah perlu nambah utang 600 triliun. Nggak perlu. Ini ambil dulu. Kemudian saya mau fokus ini dulu ya, yang PSN ini. Ada 1.515 triliun anggaran negara yang dipakai dari tahun 2016 sampai tahun 2024 sampai akhir masa Jokowi. Yang 41 proyek itu nilainya 500 triliun. Dan ini dipercepat selesai sebelum Jokowi keluar ya, sebelum Jokowi lengser sudah selesai itu yang 500 itu. Nah, karena PPATK sudah bilang gitu, sebetulnya Prabowo tinggal perintahkan KPK ya untuk mengusut tuntas itu. Atau Kejaksaan Agung, yang manapun boleh dipilih. Abang melihatnya Prabowo melakukan langkah-langkah itu nggak? Prabowo masih jalan-jalan ke luar negeri. Jadi ada 100 hari yang kita harap dalam 100 hari ini dia akan melakukan itu. Dan diantaranya kan ketemu Xi Jinping. Nah itu, Xi Jinping punya kepentingan PSN itu jalan. Nah, tapi juga katanya mengasih investasi untuk makan gratis. Ya investasi makan gratis. Memang kita dalam keadaan lapar. Negeri seluas ini dan sesubur ini mau disedekahi, mau dikasih makan oleh luar negeri, bikin malu kan gitu. Sementara proyeknya digarap oleh. Sementara ya kita dikasih ini untuk makan kamu segini. Tapi semua kawasan kita di kawasan-kawasan penting menjadi milik mereka. Ini sama dengan company dulu. Tapi kan Marwar Sirait juga menjanjikan sekian juta rumah untuk itu main-main lah itu. Apa artinya main-main? Artinya itu kan cuman lip service. Dia bilang segitu, apa betul akan dibikin 3,3 juta hektar? Oh, 3 juta hektar ya, 3 juta rumah. 3 juta rumah mau diberikan gratis. Orang-orang yang merampas tanah-tanah bangsa ini mau memberi gratis kita rumah. Yang betul aja. Jadi kita harus, nanti kita tagih itu. Nanti kita tagih orang-orang yang membuat kita miskin terus memberi kita rumah. Rumah macam apa mau dikasih sama dia? Ya, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi kalau supaya rakyat Banten ditinggalkan orang, ya ini. Ada rakyat Banten yang sedang diusir lewat PIK ya. PIK 2 perluasannya. Rakyat Banten diambil tanah-tanahnya, dirampas, dibayar dengan 50.000 per meter, padahal nanti dia menjualnya 500.000, 5 juta sekian. Kan itu. Semua nanti harganya dolar. Nah, orang-orang itu dipaksa melepas tanahnya, kalau nggak mau lepas urusannya sama polisi. Dan ini sudah terjadi. Sudah mengeluh mereka, sudah sampai marah seperti beberapa hari yang lalu itu. Sekarang masih panas. Orang-orang yang sedang direbut tanahnya, sedang memperjuangkan tanahnya ini dengan pernyataan Marwar itu Sirait ya, bahwa Aguan dan kawan-kawan ini mau bikin 3 juta rumah buat rakyat, maka orang-orang ini seluruh Indonesia akan bilang bahwa lupakan saja rakyat Banten itu, cuma berapa orang kan gitu. Orang kita mau dikasih rumah kok, ada 3 juta rumah yang akan dibangun. Nah ini permainan ini biasa dalam politik, biasa untuk meredam perlawanan. Yang mengganggu itu sinyalemennya Syafril Sofyan pada acaranya Bang Refli Harun yang menyebut bahwa Marwar Sirait itu pegawainya Aguan seberapa jauh itu Bang? Ya itu semua orang juga tahu. Dia berada bersama konglomerat 9 naga itu ya. Di videonya kan kita lihat waktu perayaan 17 Agustus KN. Ya, itulah dia 9 naga tuh. Lihat aja buka tuh. Itulah dia 9 naga. Bersama Marwar Sirait. Marwar menjadi pegawai itu. Jadi dia
tidak akan memperjuangkan siapa-siapa yang pengertian maknanya begitu, bukan. Jadi Marwarar ini tidak akan memperjuangkan rakyat kalau Aguan marah sudah selesai dia. Jadi bukan dia datang, lu harus kasih 3 juta, lu bukan gitu. Tapi dia orangnya dikasih tahu ini padahal untuk meredam perlawanan terhadap PSN yang mengusir rakyat dari tanah-tanah mereka. Ya, itu yang kita lihat sekarang lagi rame Banten karena dia dekat dengan Jakarta. Yang lebih dulu, yang di awal itu adalah tanah yang direbut di Rempang. Ya, yang kata Tommy Winata, proyeknya ini proyek strategis nasional mau bangun pabrik kaca. Rempang Eco City maksudnya. Ya, Rempang Eco City ini milik Artagraha, Tommy Winata, mau membangun pabrik kaca. Pabrik kaca ini, ya kalau memang mau membangun pabrik kaca, di sana ada pasir kuarsanya dan yang bisa dirubah menjadi kaca, ya. Artinya bahannya sudah ada di situ, di pulau itu. Kalau membangun pabrik kaca, 20 hektar saja sudah jadi paling besar di dunia, paling luas. Atau kita kasihlah 100 hektar. Ya, itu sudah paling luas di dunia, paling besar di dunia itu. Realitasnya berapa lahannya itu luasnya? Yang mau diambil ini 17.000 hektar. Jadi satu pulau plus pulau di sebelahnya. Mana ada pabrik kaca sebesar itu, 17.000 pulau. Dengan mengusir penduduk, dan itu janji Bahlil ya. Janji Bahlil adalah dalam waktu 1 bulan dia akan mengosongkan Rempang. Tapi ternyata terjadi perlawanan. Nah, Bahlil yang anti rakyat ini, yang memusuhi rakyat Indonesia ini, sekarang jadi ketua Golkar dan jadi menteri. Dia ditaruh di sebelah Prabowo. Apakah orang ini akan membela Rempang? Akan bisa menghentikan proyeknya Tommy Winata? Apa yang dilakukan di Rempang itu? Nanti akan jadi ya pangkalan militer Cina di Selat Malaka. Rempang itu Selat Malaka. Selat Malaka. Ya, di mana terjadi transaksi bisnis 10.000 triliun dolar tiap tahun. Dari mana mungkin lebih dapat sumber informasi bahwa rencana itu untuk pangkalan militer sudah jelas, sudah bukan rahasia lagi. Ini ginian si Tommy Winata memang bekerja sama dengan Cina. Dan Cina memang mau menguasai Selat Malaka, mengusir pengaruh Amerika dari Asia. Kalau ini berhasil, maka bereslah semua. Nanti didatangkan setelah mengusir penduduk dari situ. Kenapa harus dikosongkan? Kalau cuma untuk pabrik kaca. Tapi kalau untuk pangkalan militer memang harus dikosongkan. Dan ini, kalau kita mengelola Selat Malaka, kita mungkin bisa dapat 30% dari transaksi bisnis yang terjadi di situ. Minimal 1 tahun 3.000 triliun dolar kita bisa dapat. Kita tidak akan memerlukan utang. 3.000 triliun dolar itu tidak perlu utang. Tapi Tommy Winata membuat kerjasama dengan Cina dan itu akan jadi itu. Ya, akan menjadi pangkalan militer Cina. Ini juga dikatakan oleh Bang Rizal Ramli, sudah dikatakan oleh Faisal Basri dan lain-lain. Ini bukan sesuatu yang semua orang bisa menelitinya. Apa rencana-rencana itu bukan sesuatu yang di zaman ini tidak ada rahasia yang bisa ditutup rapat-rapat. Kalau jejak digitalnya itu kan dulu memang ada penandatanganan antara Xi Jinping dengan Presiden Joko Widodo yang menghasilkan 2 protokol kesepakatan kesepahaman, 1 rencana aksi kerjasama, 5 nota kesepahaman kerjasama. Apakah itu merupakan wujud dari implementasi komitmen yang sudah disepakati? Prabowo April 2024 ya melakukan lawatan ketemu dengan Xi Jinping kalau nggak salah ya. Nanti tolong saya benarkan informasinya kalau saya salah menyebut. Untuk menegaskan mengenai kesepakatan yang sudah dibuat. Lalu kemarin terakhir kan Wapres siapa itu yang Sanseng ya, itu dia itu ditemui oleh Gibran. Gitu, oleh Wapres Gibran. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan itu penguatan semua berkaitan ya itu. Sekarang pun Prabowo katanya diundang oleh Xi Jinping. Beda dengan kunjungan
dia ke tempat lain itu kunjungan kenegaraan, ya. Tapi ketika ke Cina ini diundang oleh Xi Jinping. Dia juga ngomong diundang oleh Donald Trump. Itu yang Donald Trump kunjungan kenegaraan, yang ini diundang. Kalau bahasa politiknya dipanggil. Kalau dipanggil apa artinya? Artinya dipanggil itu antara atasan sama bawahannya. Dia anggap kita bukan apa-apa, artinya gitu. Kalau memang dipanggil bahasanya. Jadi kalau bahasa politiknya kayak gitu, tapi bahasa diplomatis diundang, ya. Kalau presiden bilang amankan, sampai di polisi bawah itu kan tangkap. Itu loh. Ya, prosedur. Amankan. Ya. Sampai di bawah tangkap itu polisi. Memang begitu bahasa diplomasi dan bahasa politik berbeda. Nah, ini saya bilang begini. Jadi dari dua sisi. Pertama, dari sisi kenegaraan, negara dirugikan lewat PSN ini karena ada korupsi 36,67 triliun. Setidaknya itu yang real, 67%. Yang ya. TPPK disebutnya, PPATK. Negara dirugikan. Yang kedua adalah ya yang lumpuhnya DPR ini, DPR tidak diajak omong, kemudian baru dilegalkan pada tahun 2020 lewat Undang-Undang Omnibus Law. Ya, Undang-Undang Omnibus Law ini Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, di mana melegalkan ini sudah undang-undang kan, melegalkan PSN dilegalkan setelah sekian lama. Ya, setelah dari 2016 sampai itu baru dilegalkan, dan ini kemudian dituntut orang, akhirnya dinyatakan inkonstitusional. Inkonstitusional artinya sebetulnya sudah tidak boleh, bersyarat. Kemudian dikeluarkanlah Jokowi putar balik ya, didaur ulang itu menjadi perpu masuk lagi ini. Ya, artinya DPR tidak dianggap, MK tidak dianggap oleh Jokowi. Ini masuk lagi. Kenapa Jokowi ngotot? Karena ada pesan-pesan yang itu, yang dia perlu mewujudkannya. Undang-undangnya dikejar, bila perlu tengah malam diteken. Ya, Undang-Undang Omnibus Law ini diteken tengah malam, dikerjakan ketika orang sedang protes dengan penjagaan polisi bersenjata. Kenapa melakukan hal seperti ini? Kalau memang untuk rakyat kan tidak begitu, kan tidak begitu. Tapi yang terjadi adalah seperti sedang melakukan sesuatu kejahatan terhadap rakyat. Kemudian itu dari sisi rakyat kayak gitu. Ya. Siapa yang untung? Yang untung adalah konglomerat ini, dan konglomerat ini punya afiliasi keluar. Jadi dia menjadi tentara proksi yang sangat efektif melumpuhkan negara ini. Nah, DPR dan pemerintah ini ya bekerja sama untuk menyenangkan orang-orang itu, untuk menaklukkan negaranya sendiri. Nah, sekarang Prabowo ini diharap mau membela rakyat. Kenapa? Perjuangan dari bawah ini sudah capek ini rakyat ini. Rakyat ini sudah takut pada aparat, takut ditembak, takut ditangkap. Yang di Banten itu punya 20 hektar, karena tidak mau menyerahkannya ditangkap, kalau mau keluar serahkan 10 hektar. Akhirnya diserahkan daripada di penjara gitu. Jadi rakyat ini takut. Nah, kita berharap Prabowo sekarang presiden adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata. Panglima tertinggi TNI dan polisi dan semua di bawah itu. Nah, Prabowo bisa perintahkan untuk menghentikan itu. Kemudian kalau Prabowo bilang PSN dicabut, itu bisa. Presiden bisa melakukan itu. Tapi jebakannya seperti ini. Kalau Prabowo tidak melakukan itu, yang marah rakyat kepada dia, rakyat akan memberi keputusan yang sangat mengerikan bahwa Prabowo sama saja dengan Jokowi. Dan kalau Prabowo terpuruk dalam urusan ini, tidak bisa membela rakyat, dia dimajulkan, yang naik, ini jebakannya, yang naik Gibran. Kecuali satu paket dibantainya, dijatuhkannya itu satu paket.
Orang sekarang menginginkan Gibran jangan, karena dia sudah masuk lewat jalan inkonstitusional dengan merusak konstitusi. Oke. Jadi memang menarik yang disampaikan oleh Dr. Ishak Rafiq, ilustrasi mengenai persoalan-persoalan di seputar proyek strategi nasional. Dan nampaknya memang kalau saya melihat ini sudah diletakkan sebegitu kuat ya oleh Presiden Joko Widodo, dan tentu akan membawa implikasi seberapa jauh independensi Prabowo untuk bisa menakar keuntungan dan kerugian kalau proyek strategis nasional itu dilanjutkan atau dihentikan. Karena tadi pilihannya kan sulit itu. Ketika itu dihentikan itu artinya dia berarti memenuhi keinginan rakyat, tetapi akan berhadapan dengan kepentingan-kepentingan oligarki. Setidaknya yang direpresentasi dari 30 pengusaha itu yang disebut oleh Abang, yang menguasai sekian proyek strategis nasional, dan itu berkaitan dengan penguatan melalui legal frame atau kerangka perundang-undangan. Jadi kalau ada review, rencana review Pak Prabowo, sebetulnya yang direview itu sudah jelas itu. Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Keluarkan Perpu untuk melakukan pencabutan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Termasuk derivatnya. Karena Perpres itu saya kira konsiderannya Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan sebetulnya inkonstitusional bersyarat. Ada persoalan yang terkait perundang-undangan. Selain political will Prabowo untuk mau benar-benar bisa menghentikan, atau kalau menghentikan berarti dia berhadapan dengan para konglomerat atau oligarki yang sekarang juga kepentingannya bukan hanya kepentingan lokal kalau Abang tadi jelaskan, ini kepentingan geopolitik, terutama kepentingan Cina yang sudah diletakkan melalui agreement, dan kemarin Prabowo juga menindaklanjuti dengan Xi Jinping. Nampaknya ekspektasi Prabowo untuk keterlibatan Republik Cina dalam bidang garap wilayah yang strategis yang tadi Abang sebut, bahwa di Rempang itu proyeksinya digunakan sebagai satu pangkalan, karena menjadi pertanyaan kenapa kok lahannya dikosongkan sekian belas ribu ya? Ada 15.000 kakak yang harus diusir. Ada 17.000 hektar itu Rempang dan pulau sebelahnya. Dan Abang menyampaikan proposal bahwa kalau dari sisi rakyat itu memang perlu ada sebuah kontrol dalam wujud yang Abang sebut sebagai jihad, dan begitu kan? Jihad konstitusional ya tentunya ya. Jihad konstitusional. Termasuk yang Abang lakukan sekarang ini adalah proses penyadaran dalam rangka untuk jihad konstitusional, menyampaikan secara lisan pendapat sebagai wujud dari kontrol terhadap masyarakat. Nah ini yang menurut saya Bang sebuah problem sistemik yang butuh sebuah solusi sistemik menurut saya, karena ini tidak hanya sekedar melibatkan keberadaan rejim, tetapi ini tatanan yang saya menyebutnya sebagai sebuah sistem gitulah. Pertanyaan kemudian sebetulnya kalau kita coba berharap tentang sosok Pak Prabowo ini, bisakah mungkin perubahan secara fundamental komprehensif tidak direalisasikan melalui tadi Abang sampaikan, kalau Pak Prabowo saja tidak diikuti oleh Gibran misalnya, karena ini satu paket kan. Kalau kita ngomong keberadaan rejim kan berarti Prabowo dan Gibran anaknya Joko Widodo kan begitu. Ini juga bermasalah kan begitu. Bahkan mungkin ada sebuah konflik of interest di antara keduanya untuk dugaannya untuk saling mengambil keuntungan di antara proses yang berjalan sekarang gitu. Yang kedua saya kira adalah tatanan-tatanan yang sudah diletakkan dalam bentuk regulasi, dalam bentuk relasi yang sudah sedemikian kuat, relasi yang direpresentasikan dari keberadaan profil Peng-Peng misalnya dalam kabinet Pak Prabowo. Tadi Abang juga menyampaikan bahwa setidaknya ada 17 menteri yang dibawa oleh Prabowo dari Jokowi, dan profilnya seperti apa kan gitu. Dan ternyata kan Abang juga gambarkan secara sekilas. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Bang, harapan perubahan itu bisa direalisasikan tanpa adanya sebuah perubahan rejim dan sistem itu seperti apa Bang? Dengan kondisi seperti sekarang. Ya kita begini, kalau perubahan itu dari bawah ya, dan rakyat yang sudah marah ini tidak ngerti
korbannya sangat besar, Ya. sangat banyak. Bakar-bakaran seluruh Indonesia, gedung-gedung akan terbakar, dan mungkin sekarang mungkin selektif ya, mungkin orang akan berbondong-bondong ke PIK, ya, bawa obor, bawa segala macam yang bisa dibawanya, ya, kemudian menutup jalan. Mereka sudah punya bandara, udah dekat sama bandara itu PIK. Jadi itu, tapi mungkin habis terbakar itu semua. Rakyat Banten kalau nekat bisa juga membakar itu, dia akan jalan ke sana. Kalau kesadaran itu sudah sampai bahwa mati sekarang atau mati nanti sama saja, mendingan cari musuhnya, mati bareng sama musuhnya. Di Bali itu namanya puputan, ya, daripada dikuasai oleh musuh, mendingan jadi belanga darah sama-sama itu Bali itu. Nah ini mungkin juga akan seperti itu, tapi itu masih masa lalu ya, masa lalu. Zaman sekarang ini perangnya perang politik. Perang politik ini ya kita tahu bahwa Jokowi telah menjadikan semua pendukungnya ini menjadi pasukan. Menteri-menterinya menjadi pasukan. Para buser menjadi pasukan dia dan sangat sensitif. Setiap ada serangan terhadap Jokowi, yang negatif terhadap Jokowi akan dihabisin oleh para buser ini. Demikian juga yang menjadi DPR, ya, anggota DPR itu yang 8 partai dimasukkan oleh kekuatan Jokowi menjadi pendukung Prabowo. Orang-orang ini lebih tunduk kepada Jokowi daripada kepada Prabowo, kecuali Prabowo melakukan tindakan sekarang seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Jokowi kan menyandera semua menteri-menterinya sehingga tidak ada yang berani, termasuk ketua-ketua partai disandera oleh Jokowi sehingga dia menjadi pasukan. Mega pun ditinggalkan oleh orang-orangnya sendiri, oleh orang-orang PDIP, ya, sehingga hak angket tidak bisa dilakukan. Kemudian para pendukung Anies bisa dipecah demikian rupa. Terakhir akhirnya ya Nasdem dan PKS meninggalkan Anies. Ini kekuatan pasukan, ya, kekuatan Jokowi yang sudah menjadikan ini sebagai perang total, ya, yang dilakukan oleh Muldoko itu sampai SBY pun tunduk, ya, bisa digabungkan dalam satu kolam menjadi berudu semua di dalam 8 partai itu. Para musuh-musuhnya Jokowi semuanya bisa dipegang begitu. Dan kita lihat Golkar adalah partai yang dulu ketika PKI dibubarkan, Golkar lah yang berdiri. Ini musuhnya PKI. Golkar dibikin hina sedemikian rupa, terus ditaruh Bahlil oleh Jokowi di situ. Artinya Golkar ini partai Orde Baru ini sudah ditundukkan total oleh Jokowi. Bahlil kemudian dipakai perjuangan Orde Baru kampus, ya, melawan rejim tahun 66 itu, melawan PKI, adalah UI. UI dihinakan lewat Bahlil dengan doktornya itu yang kayak gitu, ya. Ini perjuangan orang bilang ya PKI gaya baru tuh ini. Ini dia menundukkan secara luar biasa dan kita tidak mengetahui bahwa itu sebetulnya semua musuhnya PKI dihabisin. Nah, kalau Prabowo mau mengembalikan marwah negara ini, maka yang harus dilakukan Prabowo pertama adalah buang semua orangnya Jokowi yang dimasukkan Jokowi itu. 17 menteri itu termasuk Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil, lalu Erick Thohir, lalu Sri Mulyani Indrawati yang tidak punya alternatif apapun, ya. Menteri-menteri ini, Tito Karnavian, ya pokoknya 17 menteri itu buang semuanya. Wakil-wakil menteri yang tidak berguna itu semuanya boleh disekolahkan lagi di mana aja lah. Nggak ada gunanya itu wakil-wakil menteri. Karena kabinet itu sudah cukup orangnya, tidak diperlukan itu. Karena apa? Setiap kementerian ini punya staf yang banyak, bahkan sampai seluruh Indonesia. Untuk apa wakil menteri itu? Jadi tidak dibutuhkan sebetulnya ini. Maka
kalau mau tenang Prabowo, sebetulnya itu tidak perlu masuk orang-orangnya Jokowi itu karena dia punya hak prerogatif. Tapi itu sudah dihancurkan di awal oleh Jokowi. Saya pikir pada saat-saat terakhir ketika pengumuman itu setelah dia dilantik, pengumuman kabinet itu orang Jokowi sudah dihabisin oleh Prabowo. Ternyata enggak semuanya ada di situ dan sekarang dia menjadi orang dekat yang menjadi bentengnya Jokowi di dalam kabinet. Setiap Prabowo mau melakukan hal baru yang menghambatnya adalah ini, orang-orangnya Jokowi ini di kabinet. Nah itu hapus dulu, selesaikan supaya kabinet bisa berjalan dengan baik. Itu satu. Yang kedua, korupsi. Ya, korupsi ini kan kita punya tadi ada 500 triliun dari PSN, ya. Itu 500 triliun. Ada 271 triliun dari korupsi timah. Ada 349 triliun dari pencucian uang di Kemenko. Kementerian Keuangan. Ya. Menterinya dipasang lagi menteri keuangannya itu. Kemudian 100 triliun dari judi online. ada 100 triliun dari judi online. Bisa diambil. Tapi ini lepaskan dulu. Yang korupsi aja itu. Terus ada 189 triliun tahun 2020 dari penyelundupan emas. 2017-nya ada 180 triliun. Yang disebut Hasim Joyo Hadikusuma pengemplang pajak. Pengemplang pajak harus dikejar. Yang ini Berapa dari yang saya sebut aja, yang saya sebut totalnya itu totalnya ya bisa kita dapat termasuk dari bisnisnya PCR 10 triliun, penggangsiran duit Telkomsel 3,2 triliun oleh Erick Thohir, Asabri dan lain-lain itu. Jadi Prabowo bisa punya uang cash kalau dia melakukan ini, tindakan ini ya untuk korupsi ini, dia akan punya uang cash 1.200 triliun. Artinya pada saat jatuh tempo berapa waktu lagi ini, utangnya Jokowi pada tahun 2025 kan jatuh tempo 803 triliun. Nah ini bisa dibayar dengan uang itu. Gitu ya? Jangan minjem dulu. Harus melakukan kecerdasan dulu dipakai untuk menyelesaikan sebagai juragan. Dia harus buka di mana ini bisa diambil uang dari itu. Bukan minjem. Kalau minjem itu kerjaan gampang. Petani gurem juga melakukan itu. Cara ngambilnya gimana itu nanti? Bawa ke pengadilan sita selesai. Kalau tidak dibawa pengadilan tidak bisa diambil. Di tengah rancangan undang-undang perampasan aset belum keluar. Ya tidak perlu keluar. Ini korupsi aja. Korupsi kamu terbukti selesai. Ini catatan KPK. Ya KPK, PPATK kasih laporan seperti ini. Ya silakan. Tinggal buka. Oke. Bisa dapat. Terus kemudian Bang? Itu korupsi ini bisa membuat ya kalau jalan ini yang diambil maka sebagian menteri yang dikasih oleh Jokowi itu langsung hilang dari kabinet. Cara menyingkir itu juga bisa langsung Prabowo coret aja semua. Tanpa diurus dugaan korupsinya kan ada berbagian yang juga terkait dengan urusan ya KPK. Itu makanya kalau lewat pengusutan korupsi itu sudah pasti menteri-menteri yang dikasih oleh Jokowi itu hilang dari kabinet, hilang. Dia dalam kasus hukum yang berat, kan gitu. Udah berhenti. Bisa juga karena dia presiden, dia boleh coret sendiri. Nanti pengusutannya belakangan. Prerogatifnya dia. Iya, bisa dia lakukan. Oke Bang. Itu begitu. Ya. Oke, terima kasih Bang atas perspektifnya, saya kira luar biasa. Dan kalau saya sih ini bukan hanya selesai mengeluarkan menteri-menteri bawaan Jokowi, lalu kemudian penindakan hukum hingga kemudian kerugian negara itu bisa dikembalikan melalui kewenangan yang dimiliki oleh presiden, tetapi harus ada tata kelola negara yang memang ideal, harus dikedepankan, di mana kalau saya melihat ini problemnya adalah problem pengelolaan kepemilikan umum. Yang harusnya ini memang dikelola sebagaimana amanah konstitusi dan amanah ayat suci kan begitu, karena Islam juga mengatur bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu harus dikembalikan pengelolaannya oleh negara melalui prestasi penyelenggaraan oligar, sehingga ketika memang itu bisa direalisasikan saya kira ada pembenahan sistem
sekaligus pembenahan rezim. Iya, Closing sistemnya apa, Bang? Jadi Silakan, Bang. Closing sistemnya begini, ada 3 hal yang saya sudah sebut tadi, yaitu dari sisi kenegaraan itu korupsi harus dihentikan itu korupsi. Dengan itu ada 1.200 triliun yang bisa diselamatkan. Nah, yang kedua dari sisi rakyat. Dari sisi rakyat ini PSN membuat rakyat menderita dan ini harus di-stop. Jadi PSN dihentikan dalam 100 hari Prabowo ini. PSN dihentikan. Jadi Rempang, Morowali, PIK dan lain sebagainya itu bisa berhenti. Kita akan nego ulang dalam urusan itu. Tapi tanah-tanah yang direbut harus dikembalikan kepada rakyat atau dibayar dengan harga yang pas untuk rakyat, atau sediakan dulu rumah pengganti dan lahan pengganti buat rakyat, baru kemudian dibayar. Jadi bukan setelah diganti terus orang disuruh cari sendiri, enggak gitu. Ganti dulu rumah-rumah itu. Nggak bisa dibiarkan. Itu dari sisi rakyat. Kemudian dari sisi konglomerat ini, semua yang terlibat dalam urusan PSN ini mempengaruhi kebijakan, menyuap dan segala macam, membayar polisi untuk melindungi mereka, ini harus ditangkap. Ini 30 grup usaha bisa ditangkap semuanya. Kalau perlu bantuan data-data nanti saya kasih. Nanti saya kasih. Nah, kemudian yang keempat, ya, semua produk undang-undang yang dibuat selama 10 tahun Jokowi dicabut saja. Dicabut. Karena pertama dia dilakukan di balik punggung rakyat. Ya, dijaga ketat oleh polisi, dikerjakan tengah malam, kemudian ditandatangani tengah malam. Itu. Nah, itu yang kelima adalah turunkan BBM dan listrik. Jangan main-main dalam urusan ini. Rakyat sudah susah. Demikian tadi perspektif Direktur Eksekutif Masa Depan Institut malam hari ini. Semoga ini menjadi bagian dari kontribusi intelektual terhadap perbaikan bangsa, lebih karena ekspresi kasih sayang kita terhadap negeri yang kemari Palau Jinawi, yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ini sebuah amanah yang harusnya dikelola secara benar sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagai seorang Muslim, kita meyakini betul bahwa Islam ini adalah sistem kehidupan yang mengatur norma-norma atau nilai-nilai dan hukum-hukum yang baik untuk bisa mengelola negara ini lebih ideal hingga merealisasikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Ishak Rafiq, luar biasa, Pak.